Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Wabarakatuh. Pagi Pak. Ya, eh, jadi ada sedikit update ya dari Provinsi Jawa Barat bahwa Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Bandung masuk zona merah sekarang. Jadi peningkatannya itu lumayan tajam peningkatan kasus COVID-nya. Ya, jadi buat kita semua ya lebih baik jaga ya di rumah aja dulu ya. Ya terutama jangan melintasi ke Kota Bandung atau Kabupaten Bandung Barat dulu. Ya jadi karena masih banyak penularannya gitu ya. Nyantai aja dulu lah di rumah. Ya, kita lanjut lagi ya pembahasan pekan kemarin. Kita review sedikit. Nah, jadi minggu kemarin itu kita membahas mengenai sigma atau tegangan yang dihasilkan akibat momen ya atau fenomena bending. Nah, di mana sigma ini perumusannya itu adalah minus momen itu sendiri dikali Y dibagi I. Ini perumusannya ya. Jadi kemarin itu kita udah ngebahas untuk beberapa batang dengan penampang yang sederhana. Penampang-penampang yang sederhana ya contohnya ini segitiga, segi empat ya inilah ya. Semua ini sederhana. Jadi panduan untuk kalian itu adalah dua tabel ini. Ini yang tabel sebelah kiri itu kita untuk mencari inersianya. IX ya yang dicari. Nah, ini. Kalau misalnya IY ini jarang dipakai karena itu kalau bebannya itu dari sumbu X bukan dari sumbu Y. Nah, kalau IX justru bebannya yang dari sumbu Y. Nah, terus kalau misalnya udah tahu inersianya, tentunya kita juga harus tahu sentroid atau titik tengahnya untuk mengetahui di manakah letak neutral aksisnya, seperti itu. Ya, di sini udah kita bahas juga kalau segitiga kayak gimana, kalau segi empat gimana, terus setengah lingkaran kayak gimana gitu ya. Nah, panduannya tinggal lihat tabel di sini. Oke, ya kemarin juga kita udah ngebahas beberapa contoh ya, dan kita sekarang, oh ya sedikit ngebahas lagi lah. Nah, misalnya ini ya, penampangnya bentuknya segitiga. Nah, segitiga siku-siku. Jadi kalau misalnya kalian bayangin nih ya, bayangin tiga dimensi, itu tuh bendanya kayak gini. Nah, bendanya itu panjang kayak gini nih. Set. Ini kurang responsif sekarang pulpennya sebentar. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kita bebani dengan beban tertentu, misalnya di tengah gitu ya. Nah, melengkung kan lama-lama. Kita tanya nih, ditanya berapakah tegangan maksimum yang terjadi pada batang tersebut gitu. Nah, kita dikasih lihat diagram momennya di sini. Nah, jadi panjangnya 4 meter dan paling besar itu di tengah-tengah pada saat meter kedua ya. Nah, diketahui momen maksimalnya itu 1000 Newton meter. Nah, berapakah tegangan maksimum yang dihasilkan? Kita lihat nih, sebelum kita mulai semuanya ya, kita harus gambarin dulu penampangnya. Ini penampangnya. Dan kita bayangin, di manakah letak tegangan tarik maksimum
atau sigma maksimumnya berada di sebelah mana. Itu yang harus kita cari terlebih dahulu. Apakah Y-nya ke atas atau Y-nya ke bawah? Itu yang paling penting sebelum kita mulai berhitung ya. Nah, kita lihat nih bahwa momennya itu positif ya, nilai momennya itu positif. Kalau misalnya nilai momennya positif, nih momen kritikalnya positif, momen kritikalnya positif di sini berarti gimana nih supaya si sigmanya positif? Oh, berarti karena di sini ada negatif, Y-nya harus negatif. Oh, berarti Y-nya ke bawah gitu ya. Nah, itu yang pertama kali harus kita cerna dulu sebelum berhitung. Gitu ya. Nah, jadi di sini nilai Y-nya negatif, berarti ke bawah gitu. Nah, udah tahu nih pokoknya Y-nya ke bawah. Sekarang kita baru hitung nih, di manakah letak neutral axis? Tentunya sentroidnya ya, atau titik pusat masanya. Nah, titik pusat massa itu berada di sepertiga dari ketinggian total untuk segitiga ya. Untuk segitiga, sepertiga dari ketinggian total. Jadi Y-nya itu adalah H/3, yaitu 2 cm dari bawah. Kalau itu dari bawah ya. Nah, kita ngukurnya itu dari neutral axis sampai bawah. Berarti negatif 2 cm gitu. Nah, sedangkan untuk I-nya di sini ya lihat nih ininya perumusannya. Untuk segitiga itu lihat ke tabel. Segitiga tuh yang paling pertama ya, triangle itu bottom dikali h pangkat 3 dibagi 36. Ya udah tinggal dimasukin, ya totalnya juga tinggal dimasukin ke sini ya, ke perumusan sigma maksimum. Begitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita lanjut? Halo, halo. Halo, halo. Enggak ada ya. Ya, kita lanjut. Ya, ini untuk kasus-kasus segitiga. Jadi kayak bentuk segitiga kayak gimana pun itu sama ya, bottom dengan edge-nya gitu. Dan tetap juga untuk titik pusat masanya itu di sepertiga dari ketinggiannya. Oke, ini untuk penampang setengah lingkaran sama aja ya. Cara proses pengerjaannya sama. Nah, sekarang kalau misalnya penampangnya ini nggak nggak umum gitu. Jadi nggak sederhana, tapi lumayan aneh gitu penampangnya. Bentuknya aneh. Nah, ini gimana nih ngerjainnya? Nah, sebelum kita mengerjakan, kita lihat dulu formulasinya kayak gimana. Ya, ini entah kenapa pulpennya jadi kurang responsif. Ya, saya coba restart dulu sebentar ya softwarenya. Kan kalau yang sekarang dibahas tuh ada ininya sih Pak, korelasinya dengan yang materi kemarin. Oh, sangat ada, sangat ada. Kemarin itu apa maksudnya, statika? Bukan yang kemarin. Ya sangat ada lah, sangat ada sekali. Kan sigma itu sama dengan minus M dikali Y per I ya. Nah, nyari ininya. Sekedar nyari ini, bukan sekedar ya. Ini sekarang kita ngebahas gimana cara mencari I untuk penampang-penampang yang kompleks gitu ya. Biar dipahami dulu. Kalau misalnya minggu kemarin itu kan I-nya itu untuk penampang-penampang sederhana ya. Jadi cuma sekedar segitiga,
cuma sekedar segi 4 gitu nih. Lihat di tabel ini lagi. Nah ini nih penampang-penampang sederhana kan. Oh iya, Jadi iya, Pak. batang-batangnya sederhana, I-nya langsung lihat di tabel gitu. Nah Itu kalau misalnya penampang yang nggak sederhana, agak kompleks, gimana caranya gitu ya. Jadi ini ya, untuk Pak. mencari I sebenarnya kuliah pada hari ini. Tapi ntar ujung-ujungnya tuh balik lagi ke yang Balik kemarin lagi lagi, ke Pak. rumus yang tadi. Ya rumus yang ini nih. Oh, Nanti kita ya, Pak. contoh Oke, Pak. Lanjutkan. gitu. Nah, ini apa maksudnya inersia total sama dengan sigma I ditambah sigma A dikali D kuadrat? Bingung ya? Ya udah langsung ke contoh aja biar gak bingung. Nih misalnya contoh. Jadi ada penampang nih. Bentuknya itu kayak huruf T. Nah, agak gede deh. Kayak huruf T nih, kayak gini nih. Ini gini ya. Kebayang ya? Nah, begitulah. Nah, jadi penampang ini misalnya memiliki, nah ini misalnya ya, ini 20 cm, ini 25 cm, ini 15 cm misalnya. Yang sebelah sini ya 20 juga lah, 20 cm, ini 20 cm. Gitu ya. Nah, di sini kita misalnya diketahui bahwa sama, soalnya sama lah, dia diketahui momen maksimumnya atau momen kritikal ya. Misalnya ini tuh 20.000 Newton meter. 20.000 Newton meter. Nah, momen kritikal udah diketahui, ya udah ditanya berapakah sigma maksimumnya. Nah, kan kelihatan ya bahwa sigma maksimum itu sama dengan minus M dikali Y per I. Nah, M kritikalnya udah tahu nih di sini. M kritikalnya udah tahu. Y-nya belum tahu, I-nya belum tahu. Ya itu yang harus kita cari tahu. Y-nya berapa, I-nya berapa. Pertama kita harus nyari Y dulu. Sebelum nyari I ya, ini saya perjelas deh. Ini M-nya itu M kritikal dikali Y per I-nya I total. Nah, kayak gitu. Pertama kita harus nyari tahu Y-nya dulu. Nah, sebelum nyari tahu Y, kita lihat nih, M kritikalnya dia positif. Berarti sigma maksimumnya harus nyari Y yang negatif ya. Karena si M kritikalnya udah positif dia. Kalau inersia itu udah pasti positif juga gitu. Jadi yang memungkinkan untuk membuat sigma maksimum ini positif itu dari Y-nya. Negatif berarti harus ke bawah. Nah, ini kan memiliki neutral axis ya. Penampangnya kan pasti punya neutral axis. Ini neutral axis. Nah, kita harus cari tahu nih jarak dari sini ke bawah itu berapa gitu. Itu adalah Y-nya. Berarti kita harus cari tahu dulu dong neutral axisnya di mana. Ya kan? Nah, gimana tuh cara nyari titik pusat massa untuk penampang yang seperti huruf T ini? Gimana caranya? Ini SMA udah belajar nih. Ada yang tahu nggak? Nah, kita gambar lagi ya. Nah, ini langkah pertama, langkah pertama ini mencari neutral axis atau dalam kurung centroid
penampang keseluruhan. Nah, kita gambarin lagi deh. Untuk mencari di manakah titik pusatnya, ini ya titik pusatnya, gimana caranya? Kita harus ngebagi ini jadi seolah-olah ada dua bangun yang sederhana. Dua penampang sederhana ya. Misalnya ini adalah penampang 1, ini adalah penampang 2, kayak gitu. Nah, udah ngebagi menjadi dua penampang sederhana, terus kita tentukan di mana titik 0,0-nya. Di manakah titik 0,0? Misalkan saya ambil titik 0,0-nya itu adalah di sini. Ini adalah 0,0. Jadi kita anggap ini adalah sebagai koordinat kartesian gitu. Terserah 0,0-nya boleh di sini. Boleh juga di sini, boleh. Itu terserah kalian. Nanti asal masuk perhitungannya harus konsisten. Kayak gitu ya. Nah, kita lihat nih di bangun pertama dan bangun kedua itu kan sebenarnya bangun sederhana ya, bukan bangun yang kompleks ya, penampang sederhana, segi 4 biasa gitu. Nah, dari sini kita harus menentukan sentroid masing-masing penampang sederhana gitu. Menentukan sentroid masing-masing penampang sederhana. Nah, penampang sederhana yang bawahnya yang satu deh biar berurutan. Ini 1, ini bangun 2 ya. Nah, lihat nih di sini bahwa kita ambil 0,0 di pertengahan aja ya, karena pasti sentroidnya juga ada di tengah sini. Kalau terhadap sumbu X ya, pasti ada di sini karena ini simetris. Nah, terus kita lihat nih di bagan pertama atau di penampang pertama, ini tuh dia kan pasti punya sentroidnya masing-masing ya. Saya pakai warna lain deh. Nah, misalkan bagan yang pertama saya kasih warna bentar agak nge-lag sedikit. Nah, bagan pertama saya kasih warna merah. Bagan kedua saya kasih warna biru nih. Nah, untuk bagan yang pertama, dia pasti punya sentroidnya sendiri. Anggaplah ada di tengah-tengah sini kan. Nah, ini dia punya koordinat yang namanya koordinat Y1. Sedangkan untuk bagan yang kedua, dia juga punya sentroidnya sendiri. Namanya Y2. Nah, Y1 itu diukur dari titik 0,0 sampai sini ya. Nah, ini Y1. Sedangkan Y2 dari titik 0,0 sampai sini. Gitu. Nah, jadi tentukan dulu sentroid masing-masing penampang sederhana. Berapakah Y1? Berapakah Y2? Gitu. Coba kita lihat ya. Kita kasih angka sekarang. Atau dibuat lagi aja lah. Tapi kita zoom sedikit. Biar lebih jelas, nggak usah dibuat lagi.
Waduh, ini softwarenya bermasalah. Ya, kita harus cari tahu dulu di berapakah Y1 atau Y2, di mana Y1 atau Y2 ini merupakan sentroid dari penampang bagian ya. Nah, berapakah Y1? Berapakah Y2? Lihat nih, Y1 dia pasti tengah-tengah dari 25 kan? Nggak usah diinin lagi, pakai ini aja, pakai feeling aja nih. Karena pasti sentroid untuk segi 4 yang sederhana itu di pertengahannya, berarti setengah dari 25 cm. Berapa tuh? Setengah dari 25 cm. 12,5 Pak. 12,5 cm. Y2 berapa? Langsung 7,5. 7,5 kalau dari sini. Kalau dari bawah berapa? Kan kita udah nyeting ini sebagai 0,0 ini titik ini. Jadi kita harus ngukurnya dari bawah. Kalau dari bawah sampai titik Y2 berapa tuh? 32,5. Ya, Dari titik betul. bawah, Pak. 32,5 cm. 32,5 dari mana? Ini ya 25 ditambah setengah dari 15 gitu. 7,5 ditambahin. Jadi 32,5 cm. Itu adalah sentroid dari penampang bagian. Setelah mencari sentroidnya, kita mencari untuk yang satunya itu 25 apa atau 20, Pak? Kalau nggak salah 25 deh, 25. Kalau 25 Y1 ya, mah 12,5 Y1. Beda ya. Tapi ini tingginya 25. Nih. Gitu. Ini mah soal udah diketahui kalau itu mah. Nah, udah tahu sentroidnya, kita cari A-nya atau luas penampang. Bagian. Luas penampangnya yaitu A1 sama A2. Berapa A1? A1 ya udah tinggal 20 cm dikali 25 cm ya. Oh ya, ini masih dalam senti nggak apa-apa. Masih dalam senti nggak apa-apa karena kita mau mencari neutral aksis tujuan utamanya ya. Kalau neutral aksis kan nanti jawabannya juga boleh senti. Ini langkah pertama yang kita lakukan kan mencari neutral aksis. Jadi satuannya nggak dirubah ke meter dulu nggak apa-apa, tapi mau diubah ke meter pun boleh. Boleh-boleh saja. Gitu. Ini masih mencari neutral aksis. Jadi masih senti juga nggak apa-apa. Ini A1 berarti 20 cm dikali 25. Berapa nih? 500 ya. Kok 500? 2 dikali 25, 50. Oh iya betul, 500 cm kuadrat. Sedangkan A2 berapa? Tuh, panjangnya berapa panjangnya? A2. 60 kali 15. 60 dikali 15. Berapa? 6 dikali 15 itu 90. 900 ya. 900 cm kuadrat. Nah, ini sebenarnya kalian udah belajar di SMA. Gimana cari neutral aksisnya? Neutral aksis atau biasa disebut sentroid atau Y0 nih. Y0 itu adalah neutral aksis atau titik pusat massa keseluruhan. Y0 nih. Y0 atau neutral aksis sama aja ya. Neutral aksis lah. Itu sama dengan, nih perumusannya kayak gini.
A1 dikali, utamanya aja dulu deh. Saya ganti rumus utamanya dulu nih. Neutral axis sama dengan sigma dari A N dikali Y N per sigma A N. Nah, maksudnya N itu adalah ya berapapun itu, mau berapapun bangunnya, langsung masukin aja totalnya gitu. Nah, jadi ini berarti NA-nya sama dengan sigma AN dikali YN, berarti dimulai dari 1. A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2. Nah, kalau ada 3 ya tambahin sampai 3 gitu ya. Yang bawahnya A1 ditambah A2. Tinggal masukin. A1-nya berapa? 500 ya. 500 dikali Y1 12,5 ditambah A2-nya 900 dikali Y2 32,5 per 500 ditambah 900. Nah, ini pakai kalkulator nih. Ini pakai software ini jauh lebih lancar ya daripada yang tadi. Nanti kedepannya kita pakai software ini aja. Berapa tuh? 500 dikali 12,5 ditambah 900 dikali 32,5 dibagi 500 ditambah 900. 25,35 ya atau 36. 25 25. Aduh, kok enggak muncul? Sebentar. lima koma tiga lima. 25,35 Pak. Ya, sama. Sebentar, ini baru aja dipuji malah nge-lag lagi. Ini benar-benar ngeheng ini nih. Gak bisa saya apa-apain. Tapi suara saya masih jelas gak? Dari suara Mas masih jelas, Pak. Jelas, Pak. Waduh. Tuh, coret-coretnya malah langsung kelihatan. Oke, tadi berapa? 25, 35 Pak. 357. 35. Nah, jadi si titik pusat massa keseluruhannya itu ada di 25 cm,35 dari bawah gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita gambarin pakai warna apa ya? Pakai warna hijau lah. Nah, ada di sekitar sini neutral aksisnya. Bayang ya. Nah, ini adalah neutral aksisnya ada di sekitar sini nih. 25 sedikit di atas ini ya, takikannya nih, sedikit di atas takikannya. Itu adalah neutral
aksis. Nah, baru ketahuan neutral aksisnya. Jadi, kalau misalnya kita lihat tadi, agak perbesar sedikit. Kita ke bawah aja lanjutnya. Nah, perumusannya kan? Sebentar, ganti warna. Perumusannya itu adalah sigma sama dengan minus M kritikal dikali Y per I. Nah, kita baru tahu Y-nya nih. Kita baru tahu Y-nya, yaitu jarak dari neutral aksis sampai bawah ya. Nah, dari neutral aksis sampai bawah nih, itu baru kita tahu Y totalnya. Y total atau Y0 gitu ya. Berapa Y0-nya? Yaitu minus, awas jangan lupa ya, minus 25,35. Kenapa minus? Karena diukur dari neutral aksis sampai paling bawah gitu. Oke. Nah, itu baru nyari Y. Sekarang kita nyari I-nya. Gimana cari I nih, I total? Nah, kita gambarin lagi lah. Ini langkah untuk pakai warna merah. Langkah mencari I total. Nah, mencari I total, kita sama stepnya. Kita bagi menjadi 2 bagian lagi. Sama kayak tadi stepnya. Jadi ada 2 bagian luas ya. Ini bagian pertama. Ya nggak usah diarsir lah ya. Ini bagian pertama, ini bagian kedua. Nah, kita lihat nih. Kita tulisin juga neutral aksisnya, posisinya ada di mana. Nah, ini posisi neutral aksis. Nah, kita tulisin dulu rumusnya. Bahwa I total sama dengan sigma I bagian I tambah sigma dikali A D kuadrat. Nah, I bagian maksudnya itu adalah I khusus untuk bagian 1 ditambah I khusus untuk bagian 2 atau penampang kedua, itu yang udah kita bagi, ditambah A1 D1 kuadrat ditambah A2 D2 kuadrat kayak gitu. Nah, I1 kita cari satu-satu ya. I1 ya udah berarti B dikali H pangkat 3 per 12. Ini lihat tabelnya ya, ke atas itu kan segi 4. Wah, ini beda catatan. Lihat tabelnya ya. Tabel I untuk segi 4 itu B dikali H pangkat 3 per 12, di mana B-nya ini 20 cm, ini 25 cm ya. Nah, berarti, oh iya, ini kalau misalnya udah masuk ke inersia, langsung kita ubah ke meter. Kalau udah ngitung inersia. Jadi jangan senti lagi ya. Langsung ubah ke meter. B-nya itu berarti 0,2. H-nya 0,25 pangkat 3 per 12. Hitung nih berapa. Sedangkan untuk inersia yang 2, itu ya sama. B, H pangkat 3 per 12. B-nya dari sini sampai sini berapa? Panjangnya? Kan ini 20 cm ya, 20 cm. Ini juga 20 cm. Berarti B-nya berapa? Halo? Halo, halo? Ya, Pak. B-nya berapa? Tuh yang bagian kedua. Panjang dari sini sampai sini nih. Ya. Berapa? B-nya, Pak. Bottom. Lihat bagian kedua ya, fokus yang di sini aja. Bottomnya berapa bottom? 0,6 Pak. Ya, 0,6, Pak. Hitnya berapa? Ini 15 ya. Hitnya berapa hit? 0,15 pangkat 3 per 12. Nah, silakan hitung. Nah, sekarang
A1 kan udah ya dicari tadi. Ini A2 udah. Oh, tapi tadi dalam sentimeter ya. Ya udah tinggal ubah ke meter kuadrat. Ini berapa kalau diubah ke meter kuadrat? 0,05 ya, meter kuadrat. Gitu. Tahu nggak caranya ngubah dari sentimeter kuadrat ke meter kuadrat? Ayo nih, penting nih. Nah, Dibagi lihat 10.000, Pak. tangganya ya. Nah, ini milimeter, ini sentimeter, ini desimeter, ini meter. Nah, naiknya kan 2 tuh. Berarti, nah kalau misalnya kuadrat, ini 10 pangkat min 2, ini 10 pangkat min 2. Berarti harus dikali 10 pangkat min 4. Gitu ya. Kalau misalnya diubah ke meter kuadrat. Nah, lihat nih, 500 dikali 10 pangkat min 4, ya berarti 0,05, atau boleh aja kayak gini nulisnya, 5 dikali 10 pangkat min 2 gitu ya, meter kuadrat. Ini 0,09 meter kuadrat, atau 9 dikali 10 pangkat. Ya, ini nge-lag lagi. Bentar. Kenapa ya? Apakah komputernya yang kurang canggih atau gimana? Itu pakai harddisk apa SSD, Pak? SSD lah. Mungkin SSD-nya juga udah sistemnya apa? NVMe. Udah NVMe, udah yang paling canggih SSD-nya ini. RAM-nya berapa, Pak? RAM-nya 8. Kurang apa coba ini? Kayaknya ini mah sistem dari ininya, Pak. Ada virus kayak gitu di startupnya. Oh, bisa jadi, bisa jadi. Ini jadi nggak respons. Soalnya kalau udah kena virus Trojan pasti nge-lag, Pak. Oh, gitu ya. Iya, bisa jadi virus ini. Ini parah lagi nge-lag-nya. Ya, udah nih. Tuh, coret-coret saya jadinya kelihatan tuh. Ya, nggak apa-apa lah. Kita lanjut aja. Ini 9 dikali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Nah, udah ya, udah ketahuan tuh A-nya, A1, A2 udah ketahuan. Ya, sekalian nih, kalian hitung juga I1 sama I2 ya. Hitung dulu lah, biar sedikit-sedikit. Yang penting ngerti. Nggak boleh ke atasan sedikit, Pak. Kenapa? Ke atasan sedikit. Yang mana, yang mana? Ya udah, Pak. Ini udah. Ya, Pak. Ini 0,2 dikali 0,25 pangkat 3 dibagi 12. Nah, ini enaknya pakai ini ya, pakai kali 10 pangkat min sekian. Jadi jangan 0,000, ya boleh sih. Ini jawabannya itu 0,00026. Mendingan ditulisnya kayak gini. 2,6 dikali 10 pangkat min. Nah, ini kan tinggal geser komanya 1, 2, 3, 4. Nah, meter pangkat 4. Nah, sedangkan yang di bawah 0,6 dikali 0,15 pangkat 3. 0,000168 atau 17 lah. Ini sama dengan 1,7 dikali 10 pangkat min 4 meter pangkat 4. Nah, sedangkan D-nya
itu merupakan jarak dari neutral aksis ke masing-masing sentroid nih. Ini kan Y1, ini Y2. Nah, ini dulu deh. Bersihin dulu gambarnya biar jelas. Nah, kan kita udah tahu ya, di sini adalah Y1 dan ini adalah Y2 dan ini adalah neutral aksis. Nah, yang dimaksud dengan D1 itu adalah jarak dari sini sampai sini. Ini adalah D1 gitu. Sedangkan D2 itu jarak dari neutral aksis sampai Y2. Nah, ini adalah D2. Gitu ya. Oh iya, saya juga harus ngasih tahu ke kalian, D ini selalu positif, tidak pernah negatif. Ya, negatif juga nggak apa-apa sih, karena akan dikuadratin ya. Jadi walaupun negatif, nanti jadi dikuadratin tetap jadi positif juga. Nah, jadi D1 itu berapa nih? Berapakah D1? Kalau misalnya diukur dari bawah gitu ya, ya udah tinggal neutral aksis D1 sama dengan neutral aksis dikurangi Y1 kan. Gitu gampang. Kalau misalnya dilihat dari bawah, berapa tuh? Neutral aksisnya tadi udah kita dapat ya. Ini sentimeter. 25,35. 25,35 cm dikurangi, ini masih senti ya, dikurangi Y1. Y1-nya itu 12,5. Berapa nih? Itu jadi 25,3 12,85. 12,85 cm. Harus diubah ke meter ya semuanya sekarang. 0,1285 meter. Itu D1. Terus D2. Ayo nyari D2 gimana caranya? Kalau diukur dari bawah, ya berarti Y2 dulu ya. Y2 dikurangi neutral aksis. Kalau dari bawah banget nih, dari sini sampai sana kan Y2 lebih tinggi ya daripada neutral aksis ya kan? Ya enggak? Coba nih kalian bayangin nih, harus ngerti nih cara nyari D2. Udah kebayang belum? Masih bingung nggak? Langsung di stop kalau bingung, langsung nanya. Jangan sampai ketinggalan. Karena makin ketinggalan makin bingung nantinya. Halo, halo? Semuanya paham? Gimana? Oh iya Pak, Y2 tuh berarti dari bawah banget ya Pak tadi teh. Kenapa? Dari dasarnya, dari Y2 tuh dari Y2 bottomnya kenapa? kan. Ngitung Y2 tuh dari bottomnya kan Pak. Iya, dari bottom. Paling bawah. Kan kita udah ngeset 0,0-nya di tengah sini ya. Dari Iya, Pak. bawah tentu. Jadi Y2 pasti lebih tinggi dari neutral aksis kan? Iya Pak. Nah, jadi ini gini cara nyari D2-nya. Y2 dikurangi neutral aksis. Y2-nya berapa tadi? Kita udah dapet. Y2 mana sih? Nah, 32,5. 32,5 dikurangi 25,35. Berapa nih? 10 ya, 10,15 cm atau 0,1015 meter. Nah, sekarang kita gabungin. Panjang banget ya. Kita gabungin di rumus total ini nih.
Di bawah aja lah. I total sama dengan I1 kita udah dapat 2,6 dikali 10 pangkat min 4. Apa? Itu bukan 10 cm kali Kak. Yang mana? Yang mana? Yang B2. Yang 32 kurang 25 Kak. Oh iya, saya nggak fokus. Berapa nih hasilnya? Ya, saya kira ini 35,5. 8 ya? 7 atau 8? 7 ya? 7,15 ya? Ya, 7,15 cm atau 0,0715 meter. Gitu. Nah, ya udah, ini tinggal ditambah-tambahin. 2,6 dikali 10 pangkat min 4 ditambah 1,7 dikali 10 pangkat min 4 ditambah A1. A1 tadi berapa A1? Ini ya, A1 5 dikali 10 pangkat min 2. 5 dikali 10 pangkat min 2 dikali D1 kuadrat. Nah, ini ya, ini dikuadratin. 0,1285 kuadrat ditambah 9 ya. A2-nya 9 dikali 10 pangkat min 2 dikali 0,0715 kuadrat. Nah, berapa nih? Langsung aja di kalkulator, jadi hasilnya langsung juga. Jawabannya jadi 0,001715 atau 1,715 dikali 10 pangkat min 3 ya. Meter pangkat 4. Nah, gitu. Itu inersianya. Ngitung inersia doang kayak gini nih. Urusannya dari tadi ngitung inersia doang. Oke ya. Ya tinggal ditambah kalau itu mah. Langsung masuk ke rumus utama. Sigma maksimum sama dengan minus M kritikal dikali Y per I total. Minus dari M kritikalnya tadi 20.000 dikali Y. Y-nya berapa? Y-nya neutral aksis ya, tapi negatif. Minus dari 25, oh ini masih senti, harus diubah ke meter. Berarti 0,2535 ya, harus diubah ke meter. Dibagi I totalnya. I totalnya 1,715 dikali 10 pangkat min 3 meter pangkat 4. Meter nantilah, satuannya nanti. Nah, ini tinggal dicoret ya. Negatifnya coret. Nah. Jadi berapa tuh? Rp20.000 dikali 0,2535 dibagi Ini udah ada Pak. 29. 1,7
5. Satuan itu Pascal ya? Ya, masih Pascal. Ini mah berarti 2956 268. 268 ya. Pascal atau 2,96 lah, 2,96 mega Pascal. Itu. Nah, ini yang dibandingkan dengan sigma yield. Berapakah sigma yield-nya? Kalau misalnya sigma yield-nya itu masih lebih kecil daripada sigma maksimal, berarti sigma maksimalnya lebih besar daripada yield ya. Melebihi batas gitu. Oh, berarti ini fail. Kalau misalnya sigma yield-nya itu masih lebih besar daripada sigma maksimum, berarti ini safe. Gitu. Oke ya. Nah, resapi setiap langkahnya. Ini emang agak sulit sih untuk T. Jadi harus nyari neutral aksisnya dulu. Nah, untuk dikonstruksi itu tuh sangat umum sekali kita menggunakan penampang. Ini contoh kedua ya. Contoh 2. Banyak sekali nih yang dijadikan sebagai penampang, yang dijadikan sebagai penahan bending tuh kayak gini bentuknya. Kayak huruf H kebalik. Gitu. Ya, misalnya ini 10 cm, ini berapa ya? Anggaplah 22 cm. Nah, ininya juga 10 cm ya. Ini lebar ininya 10 cm juga. Warnanya yang lain deh, biar kelihatan. Warna merah. Ini 10 cm. Ini tadi teh 30 lah, 30 cm. Ini 10 cm juga. Nah, terus ya udah ya, berarti ini pasti 10 cm juga nih. Ini 10 cm. Gitu. Oh, lebar ini nih, lebar ini 10 cm juga. Nah, ini 20 lah, 20 cm. Udah ya, ketahuan semua. Nah, ini lebih mudah daripada yang T yang tadi karena kita udah tahu bahwa ini sih simetris kan. Kalau misalnya simetris, itu udah pasti neutral aksisnya tuh ada di tengah-tengah. Gak usah dihitung, udah pasti ini mah. Nah, berarti langsung ke langkah mencari inersia gitu. Kita bagi menjadi 3 bagian. Misalnya ini bagian 1, ini bagian 2, ini bagian 3. Ya udah tinggal cari berapakah Y1, Y2, terus Y3. Berapa nih? Tinggal cari. Ya gitulah ya. Jadi nggak usah nyari neutral aksisnya lagi. Tinggal cari, misalnya ini diketahui, mirip lah momen maksimumnya, misalnya ya masih 20.000. Nah, terus di sini sigma yield-nya, misalnya yang lemah apa ya? Ya, anggaplah 100. Tadi berapa sih? Nah, ini 100. Jangan 100. Ini misalnya 1 MPa lah. Nah, terus pertanyaannya, apakah safe atau fail? Nah, pertanyaannya kayak gitu. Ya, kita break dulu setengah jam buat kalian yang misalnya mau menggunakan waktu istirahatnya untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan ini akan saya kasih bonus jawaban. Bonus poin ya. Nah, pertanyaan pertama. Ini biar berurutan aja ya. Berapakah Y1, Y2, Y3 dan juga A1, A2, A3. Nah, ini 2 poin kalau benar. Terus udah ditanya itu, ya ini langsung ya, Y0-nya berapa? Ini 1 poin kalau benar. Tinggal pakai data-data yang di atas ya, dapat Y0. Y0 nggak perlu. Y0 kan udah neutral axis. Nah, udah ini kita, sebentar, ini nggak usah kita cari deh. Yang paling penting tuh A-nya. Untuk nyari D butuh ya, tetap. Sorry ya, agak bolak-balik. Ini tetap dicari. A1, A2, A3. Nah, udah nyari itu, cari D1, D2, D3. Ini 1 poin lah. 1 poin. Udah itu nyari inersia total. Ini 1 poin, 2 poin lah. Udah nyari inersia total ya, tinggal cari sigma maksimum. Ini 2 poin. Terus fail atau save ini sekalian ya, fail atau save. Ya, silahkan saya kasih waktu setengah jam untuk mengerjakannya, atau mau dipakai istirahat juga boleh. Kita akan ketemu lagi jam 10 ya. Kenapa?